مقاصدهم ولسلامتنا ولسلامتهم في خير ولطف وعافية وإلى حضرتنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Wa yadhuru jildun najisun bil mauti wa kakalbin wa khinzirin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kakalbin lan koyo asu wa khinzirin lan celeng wa far'ikullin lan anake saben-saben siji min huma saking karone kalbin lan khinzir ma'al akhari sertane kang weneh kalbin silang dengan khinzir au ma'a ghairi utawa sertane liyane akhar ataupun dengan hewan lain yang suci sama saja. Wadudu maitatihima tahirun. Wadudu maitatihima utawi sete lek nulis Faruk dadi ini meneh macane Siti ngono. Lah keliru lah ya tulisane. Sete ta macane utawi Siti lho. Siti. Sate kelakon. Wadudu maitatihima utawi sete utawa ulere badange kalbin lan khinzir. Utawi sete utawa ulere badange kalbin khinzir iku tahirun kang suci. Jadi meskipun bangkainya itu najis, hewannya najis, tapi dutnya dudu maitatihima tahirun. Wa kadzalan iku kaya dut. Wa kadzalan iku kaya dut hukumnya suci nasju angkabutin utawi sulamane kolomonggo. Nasju angkabutin utawi sulamane kolomonggo. Ngerti kolomonggo? Allah. Ngerti kolomonggo, Mas? Laba-laba. Angkabut itu laba-laba. Bahasa Jawane kolomonggo. Faruk semacam ini nang santri nih. Gulu mongko. Loh, kok gulu mongko iki piye? Tulisannya gulu mongko iki. Kolomonggo kok gulu mongko. Wa kadzalan iku kaya dut nasju angkabutin utawi sulamane kolomonggo. Alal masyhuri miturut ing atase qaul masyhur, miturut ing atase qaul masyhur. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, kama kaya keterangan qala hukang dawuhake ing mah sapa Subki al Imam As-Subki wal Adra'i wal Imam Al Adra'i. Wa jazamalan mantep sapa sahibul uddati wong kang duweni kitab uddah wal hawilan kitab hawi mantep binajasatihi kelawan najise nasju angkabut binajasatihi kelawan najise nasju angkabut wa ma yakhruju min jildi nahwi hayatin fi hayatiha kal araqi alama aftabihi ba'duhum wa malan barang niki atof tenggene nasjul angkabut berarti hukumnya suci. Wa malan barang yakhruju kang metu apa mah yakhruju kang metu apa mah min jildi nahwi hayatin saking kulite sepadane ula fi hayatiha ing dalem tingkah uripe hayyah kal araqi kaya keringat. Kamu kalau tahu pernah lihat ular tuh di sisiknya biasanya keluar kayak cairan kayak keringat itu hukumnya suci keringatnya itu. Alam miturut ing atase barang afta kang awe fatwa bihi kelawan mah sapa ba'dum setengah ulama lakin kola tetapi ne dawuh sapa syekhuna guru ingsun Al Imam Ibnu Hajar Al Haytami fihi nadharun fihi iku tetep ing dalem ya Allah ya Rabbi ya Karim fihi iku tetep ing dalem ya Allah ya Rabbi ya Karim ma yakhruju min jildi nahwi hayyah nadharun utawi pemikir-mikir balil aqrabu annahu najisun balil aqrabu bali utawi kang parek
balik utawi kaul kang luwe parek iku annahu sak temene ma iku annahu sak temene ma iku najisun kang najis li annahu krana sak temene ma li annahu krana sak temene ma iku jus mutajassidun kang dadi jasad apa jus munfasilun kang kapisah min hayyin saking hewan kang urip fahuwa mongko utawi ma iku kamaitatihi kaya batangi ma fahuwa mongko utawi ma nggih leres iku kamaitatihi kaya batangi nahwi hayyah wa qala lan dawuh sapa syekhuna aidon halimane padha karo fihi nadharun dawuh launaza kalbun ing dawuh launaza kalbun launaza lamun ngajangi apa kalbun asu au khinzirun utawa celeng ala adamiyatin ing atase wadon adamiyah. Kalau ada anjing atau babi berhubungan dengan wanita manusia fawaladat nuli ngelahirake sapa adamiyah ngelahirake adamian ing anak Adam, ternyata lahirnya bentuknya manusia padahal bapaknya anjing atau bapaknya babi. Bagaimana anaknya ini? Kan salah satu induknya babi anjing. Karena mongko ono sapa alwaladu anak iku najisan najis, maka dihukumi najis. Karena bapaknya induknya itu salah satunya adalah anjing babi. Tapi meskipun najis wa ma'adhalika sertane mengkono-mengkono kaunul walad najisan huwa utawi walad iku mukallafun den perdi bisolati kelawan salat wa ghairi halan kelawan liyane salat tapi masih dihukumi najis wajib sembahyang mergo menungso. Ayo apa terusan? Najis juga kan sembahyang. Disuceni juga gak kena, wong najis. Wa dhahirun lan iku kang dhahir annahu utawi sak temene kelakuan iku yu'fadin ma'fu apa amma saking barang yutorru kang den hajati apa ila mulamasatihi maring dempok ing ma wa annahu tajuzu imamatuhu wa annahu lan sak temene walad iku tajuzu wenang apa imamatuhu oleh dadi imam walad idla i'adatah krana ora ana baleni iku wajib alaihi ing atase ya Allah ya Rabbi ya Karim alaihi ing atase walad wa tukhuluhu al masjidah wa tukhuluhu lan wenang oleh manjing walad manjing al masjidah ing dalem masjid haitsu la rutubata ing dalem sekirane ora ana teles-teles iku maujud manjing lil jamaati krana arai jamaah wa nahwihalan sepadani jamaah mlebu masjid oleh Gus kan najis oleh gak jemek. Kondisi jemek iku sing medeni. Makfunya ndak di sana soalnya. Wa yadhuru mutanajjisun bi ainiyatin bi ghuslin muzilin li sifatiha min ta'min wa launin wa rihin. Pun si Akeng boleh cukup diterus nih. Sekarang melanjutkan keterangan terakhir. Kemarin keterangan terakhir adalah membahas tentang bangkai. Bahwa semua bangkai, hewan apapun itu, meskipun hewan-hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir, bangkai itu dihukumi najis. Termasuk bangkainya hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir. Seperti lalat, semut, itu tidak memiliki darah yang mengalir. Bangkainya tetap dihukumi najis. Maka kalau ada bangkai itu masuk ke dalam minuman, masuk ke dalam air, maka karena itu bangkainya najis membuat air itu menjadi mutanajis. Tapi kalau jatuh dengan sendirinya, mati di dalamnya, bangkainya lalat, semut, dan hewan-hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir, itu hukumnya dimakfu di dalam air. Dimakfu di dalam minuman.
Ikat gawe rek durung nyeruput. Rombongan Wali Songo teko kabeh. Rombongan Wali Songo semut teko kabeh. Ya napa Gus? Maafu. Kan mati semutnya bangkai. Enggak apa-apa Gus, enggak apa-apa. Maafu. Yang penting keberadaan bangkai semut ataupun lain-lain hewan yang tidak punya darah yang mengalir itu tidak sampai merubah sifat-sifatnya air, baunya, warnanya, rasanya. Diambusi. Gak kambu semut, pancet kopi kenangan nambune. Ah, tak apa-apa. Mana dah? Warnanya didelok. Oh, tetap dicipi marang ngono. Seruput sik ngene. Oh, gak pancet. Pancet gak rasa semut. Berarti kalau begitu hukumnya tetap. Karena najisnya bangkai itu hukumnya dimakfu, tidak mempengaruhi di sana. Lah kemarin disebutkan semua bangkai itu hukumnya najis kecuali satu, bangkainya manusia. Karena ayatnya walaqad karramna bani Adam. Dan sungguh aku Allah telah memuliakan kepada anak turunnya Nabi Adam. Anak turunnya Nabi Adam dimuliakan berarti mestinya kalau hewan lain selain anaknya Nabi Adam itu najis, maka anaknya Nabi Adam karena dimuliakan, maka hukumnya nggak najis. Kemudian bangkai yang nggak najis lagi adalah samak wal jarot. Bangkainya ikan dan juga bangkainya belalang. Iwaknya masih nggak dibeleh, halal. Faruk tuku nang pasar lele. Lu gak dibeleh. Batang iki haram, najis. Ya oprek gak ngaji fikih wae ngene. Gak iso, Pak. As-samak wal jarot yang namanya bangkainya ikan dan juga belalang itu hukumnya suci. Pun. Selain itu, bangkai yang dihukumi suci juga adalah janin mudzakkah kemarin terakhir. Janin dari hewan atau induk yang telah disembelih, sapi disembelih. Begitu disembelih dibeteti. Tuh, anak-anaknya nang jero. Ini anaknya mati, Gus. Kalau mati tanpa disembelih namanya bangkai. Berarti dibuang ya ini anaknya yang di perut ya? Oh enggak, makan saja, goreng enggak apa-apa. Loh, katanya kalau enggak disembelih bangkai. Kalau bangkai najis, berarti kan enggak boleh dikonsumsi. Itu janini mudzakkah. Itu zakatuhu fi zakati ummi. Janinnya hewan yang sudah disembelih itu sembelihannya mengikuti induknya. Paham ya? Kalau induknya sudah disembelih sesuai dengan syariat, maka anaknya yang mati di dalam perutnya juga dihukumi telah disembelih sesuai syariat. Kecuali lek dibelek anaknya si urip. Bek ngono. Ah, cece. Kalau itu harus disembelih sendiri. Tapi kalau sudah mati, maka zakatuhu fi zakati ummi. Sembelihan anak atau janin yang ada dalam perutnya hewan itu mengikuti sembelihan induknya. Ngono. Paham ya? Kemudian wa yahillu aklu dudi makulin ma'ahu wala yajibu ghuslu nahwil fami. Begitu juga hukumnya halal untuk mengkonsumsi ulat. Ulat apa bahasanya? Berarti ular ya? Bahasa Indonesia apa ulat ya? Hukumnya halal mengkonsumsi ulatnya makanan bersama dengan makanan itu. Kamu ngerti jambu gitu, Pak? Jadi wong desa kelampok. Ngerti kelampok apa? Nah, bahasanya nang mamu kelampok aneh. Ya, jamu kelampok itu jamu mente. Jamu kelampok ya abang iki lho, Mbak. Jamu mente. Abang iki lho. Hah? Mbok. Kelampok jenenge. Kuwi jenenge kelampok, Mbak. Jambu air, sembu apa lah jenenge kono. Jambu. Jambu itu biasanya di dalamnya ada ularnya, Pak. Oh ya. Gus, kula wae mangan niku, Gus. Klak. Wis lembut krek. Ternyata kono sing sejeng nang jambu rasane. Apa iki? Ular ternyata. Ulat. Gimana Gus? Ikut terkonsumsi tidak apa-apa. Yahillu aklu dudi makulin ma'ahu. Hukumnya halal mengkonsumsi ulatnya makanan tapi bersamaan dengan makanan itu. Lek ijen gak oleh. Lah wong ulere dipangan sak jambune oleh. Ulere tak jokok pangan gak oleh. Nggak boleh kalau itu. Bisa dipahami maksud saya ya? Jadi halalnya mengkonsumsi ulatnya makanan itu kalau dikonsumsi ma'ahu ay ma'al ma'kul. Bersamaan dengan makanan itu. Kalau sendiri ada halal. Cukup ulere tak memang halal. Nggak halal kalau itu, Pak. Nggak boleh. Halalnya mengkonsumsi ulatnya makanan itu ma'ahu. Bersama dengan makanan. Paham ya? Wala yajibu ghuslu nahwil famim minhu. Terus Gus, mulut yang kena ulat yang terkonsumsi tadi apakah harus dibasuh? Tidak harus dibasuh. Aman. Aman, sentosa, tidak usah dibasuh. Karena mulut ini tidak menjadi najis. Sehingga nggak perlu dibasuh. Wa naqala fil jawahir anil ashab
la yajuzu aklu samakin muliha walam yunza ma fi jawfihi ay minal mustaqdarati. Nah, iki sing sering, Pak. Al-Imam Al-Qomuli di dalam kitab Al-Jawahir menukil dari para ashabnya, para santrinya Imam Syafi'i, apa yang dinukil bahwasannya tidak boleh mengkonsumsi ikan yang diasinkan tanpa mengeluarkan isi perutnya dari kotoran-kotoran dan najis. Tak balik ini mana? Imam Qomuli di dalam kitab Jawahir dari ashab santri-santrinya Imam Syafi'i menyebutkan bahwa tidak boleh, tidak halal memakan ikan yang diasinkan tanpa dikeluarkan isi perutnya dari kotoran dan najis-najis yang ada. Aku kira raruh, Mbah. Aku orang ngarani loh yo. Tapi aku iki gak ero. Praktek piye raruh. Sing juragan iwak asin utawa sing biasa ngerti iwak asin ku prosesnya piye. Kalau ada ikan diasinkan, dijemur, dikeringkan tanpa lam yunza min jaufihi, lam yunza ma fi jaufihi minal mustaqdarat, tanpa dikeluarkan apa yang ada dalam perutnya yaitu kotoran-kotoran dan najis, maka ikan yang diasinkan itu tidak halal untuk dikonsumsi. Paham? Kenapa kok begitu, Gus? Karena apa yang ada dalam perut ikan itu najis. Kalau apa yang ada dalam perut ikan itu najis, kalau tanpa dikeluarkan, tanpa dibersihkan, diasinkan, kemudian dimakan secara keseluruhan, itu kan menjadi najis. Paham ya? Makanya wong masih masak iwak ngono ya. Biasanya dibelek ngene, Pak. Srit. Cet tok nih, paham? Masak mujair lho, Pak. Hah? Wis bu mujair, bu gurame lak ngono sih masake ya. Ora tau masak to. Dibelek ngene. Sret, keluarkan isi perutnya. Kalau ada ikan diasinkan, walam yunza ma fi jawfihi minal mustaqdarat, sedangkan isi perutnya itu tidak dikeluarkan, tidak dibersihkan, padahal itu kotoran dari itu najis, maka hukum mengkonsumsi ikan yang diasinkan itu adalah tidak boleh. Saya pertanyaan nih, realita di lapangan, aku raru soalnya. Ikan asin itu, ketika mengasinkan ikannya, itu leren dibadati di tono sini disi, apa langsung? Hah? Tidak mungkin kan. Tergantung. Piye tergantung iki? Ono sing dibelek enggak bener. Sing dibelek ku halal, sing enggak dibelek ku gak halal. Bukan enggak halal ikannya. Enggak boleh dikonsumsi karena ada najisnya. Ngono lho mesti. Iwak kok gak halal kok ngono, aku protes wong. Iwak kok gak halal? Duduk iwak gak halal. Tapi kalau ada kotorannya itu ada najisnya sehingga enggak boleh dikonsumsi. Aku raro praktekin nang lapangan ya. Iwak asin kan dewe-dewe to, Pak, tanganannya kamu. Iwak asin kok sing dibelek koyo mujair ngene, dikeringno, paham ya? Iku oleh dikonsumsi. Oleh, masih tak rong piring enggak apa-apa. Tapi ada ikan asin itu yang enggak seperti itu. Enggak ada dibelek, cuma diasinkan ngono wae. Jarine siapa jadi? Jari saudara Izil. Lah iwak teri Gus. Apa nih gak kesel betetine ya? Ya Allah, ya Allah. Lek iwak teri pripun Gus karo? Aku gak tau mangan teri, aku gak arep teri. Aku gak arep teri. Ya Allah, makanya begitu Pak. Konsepnya ikan itu ikan-ikan yang tidak dikeluarkan isi perutnya, kemudian diasinkan, itu tidak boleh dikonsumsi bukan karena ikannya nggak halal, tapi karena ada najis di dalam perutnya ikan itu. Hal ini disampaikan, dinukilkan oleh Imam Qomuli dalam kitab Al-Jawahir dari ashab santri-santrinya Imam Syafi'i. Wa dhahiruhu, Gus, itu berlaku untuk ikan yang besar saja atau yang kecil juga sama. Lek teri lho bedat ini piye? Wa dhahiruhu la farqa baina kabirihi wa saghirihi. Lawan kitab mulai gak percaya. Maka melihat dari pernyataannya ashabnya Imam Syafi'i, santri-santrinya Imam Syafi'i yang disebutkan Imam Qomuli ini tadi, bahwa tidak ada perbedaan hukum antara ikan itu kabir besar ataupun ikan itu kecil. Itu aku langsung muni lho ya. Kitab makane delok.
Fungsine wong ngaji nggo kitab ngono, cek ero. Oh Gus saiki gak ngarangi lho panjene. La farqa baina kabirihi, kabir ku gede, wa saghirihi kili. Oh iya, tidak ada perbedaan hukum antara ikan itu besar ataupun kecil. Sama-sama ketika dalam perutnya itu tidak dibersihkan terlebih dahulu kotoran-kotoran yang najis, maka ikan itu tidak boleh dikonsumsi. Guys ya, bukan aku lagi ngomong. Jangan Gus, iwak teri beda ini kakak ya. Hah? Kini bakal iwak teri lah seakan lah. Nah, ngaji dhisik mangane terus no. Lakin dzakara asy-syaikhani jawaza aklis saghiri ma'a ma fi jawfihi li'usri tanqiyati ma fihi. Tapi asy-syaikhon dua syekh, kamu tak kasih tahu, dua syekh itu dalam istilah fikih madzhab Imam Syafi'i yaitu Imam Nawawi dan juga Imam Rafi. Kalau dalam istilah hadis dua syekh itu Imam Bukhari, Imam Muslim. Kalau dalam madzhabnya Imam Syafi'i, dua syekh itu Imam Nawawi dan juga Imam Rafi. Dua syekh yaitu Imam Nawawi dan Imam Rafi'i menyebutkan bahwa jawaza aklis saghiri ma'a ma fi jawfi. Bolehnya mengkonsumsi ikan yang kecil-kecil bersamaan, besertaan dengan isi perutnya. Wetang-wetangnya gak ada dibersihani, kui oleh. Itu boleh. Kenapa kok boleh? Li'usri tanqiyati ma fihi. Karena sulitnya untuk membersihkan isi perut daripada ikan yang kecil-kecil. Jadi bakul teri rasa bingung-bingung. Makanya ngaji yo. Seperti kan ngaji tuh, Pak. Ngaji kan roto. Oh ngono. Fikih ku ternyata yo memberikan kelonggaran. Kan ngono tuh, Pak. Oh, kalau melihat dawuhnya Imam Qomuli secara zahir, baik yang besar maupun yang kecil nggak ada perbedaan hukum. Tapi Imam Nawawi dan Imam Rafi'i memberikan satu kelonggaran bahwa legal mengkonsumsi ikan bersamaan dengan isi perutnya, sak weteng-wetenge rada dibersihkan diduntal kabeh, wungkul, oleh. Boleh. Karena li'usri tanqiyati ma fihi, karena sulitnya untuk membersihkan isi yang ada dalam perutnya. Lah wong teri ku sak cawuk 1000 ya, Pak. Hah? Yo. Sak cawuk lho. Tumbas pinten Kang Sonep? Niku seprapat mawon. Seprapat iki nyawuk lho 1000, Pak. Ngene 1000 pisan. 1000 Pak pisan. Iki lho beteti ngene ya, masyaallah lenger-lenger sing beteti. Maka karena sulitnya membersihkan isi dalam perut itu, yang kecil-kecil itu, maka itu dihukumi boleh dikonsumsi sekaligus isi-isi perutnya. Tapi kalau yang besar nggak ada dispensasi. Alah, wong diasinkan aja lo, digaring aja lo. Terus gak kerasa lah isini weteng yo. Biasanya kan ono Pak, kamu tak kasih tahu. Meskipun yang besar itu ada yang biasanya nggak dibersihkan. Lah sehingga ini kita oleh, nggak boleh. Kalau itu tidak ada yang memberikan kelegalan, karena besar bisa dibersihkan. Lek sing cilik-cilik udah sih cerita. Lek wader mau piye? Cilik apa gede? Loh, wader kok ono sing cilik, ono sing gede Pak. Beda-beda. Lek sing cilik sak teri-teri ya itu jelas padha ambek teri. Tapi lek gede-gede ya berarti harus dibersihkan tetap. Gitu lah. Apa sih iwak-iwak sing model ngene? Iwak asin, iwak teri, klothok ya. Coba tukang mangan klothok. Klothok, apa maneh, Ruk? Oh, Faruk gak ngerti periwaan. Wong gak mangan barang urip iki. Iwak apa? Iwak dop. Apa itu? Apa itu? Gak ngerti blas aku. Bojonegoro ya arep blas aku. Gak arep blas aku Bojonegoro iki. Hah? Apa besusul iki? Gak arep blas aku. Wane-ane tok Lamongan nek Bojonegoro iki. Gak padha kancane pokoke. Gak padha kancane blas karo aku wis pokoke. Yang jelas garis besarnya itu paham ya. Ikan itu hukum mengkonsumsi ikan yang diasinkan. Apa sih Gus dibahas kok yang diasinkan? Karena kalau diasinkan itu otomatis dimakan semua, Pak. Lek koyo pindang masih gak dibersihani, pokok wetenge gak mau pangan ya gak apa-apa, lek ngono sih. Pak mesti, Pak. Bedanya itu kalau diasinkan itu dikeletus, Pak. Kering. Entek jangan itu. Sak buntut-buntute gak ada ketinggalan, ngono lho bedane. Tapi lek koyo iwak-iwak sing sifatnya gak dikeletus sampai entek, yo gak masalah nggak ada dipangan kabeh. Tapi kalau ikan itu diasinkan, kan otomatis terkonsumsi secara total. Kadek mele gue soalnya bingung. Iki rine gak ono, iki buntutnya gak ono, kletus. Nek selepe izlis hatam. Maka dari itu, kalau ikan itu dikonsumsi bersamaan dengan isi perutnya tanpa dibersihkan, nggak boleh. Tapi kalau kecil, meskipun sekaligus isi perutnya boleh, karena memang sulit untuk membersihkannya. Paham ya? Ya.
Aku sembari rapati seneng iwak dadi raro iwak opo ae. Iwak besusul, iwak dop mau opo raro. Lamongan Bojonegoro lho enak loro iki. Gak rublas aku. Wa kamuskirin pun selesai. Pembahasan masalah ikan sudah selesai. Wa kamuskirin ay solihin lil iskari. Fatakhalat al-qatratu minal muskiri ma'i'in ka khamrin wa ya al-muttakhadatu minal inabi wa nabidin wa al-muttakhadu min ghairihi wa kharaja bil ma'i'in nahwil banji wal hashishi. Termasuk najis juga adalah muskir. Termasuk contoh najis adalah muskir. Muskir itu sesuatu yang memabukkan. Sesuatu yang memabukkan. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Sesuatu yang memabukkan. Ai solihin lil iskar. Maksud daripada kata-kata sesuatu yang memabukkan itu adalah sesuatu yang layak untuk memabukkan. Rungok nih. Sesuatu yang memabukkan itu maksudnya adalah sesuatu yang layak untuk memabukkan. Artinya bagaimana? Maksudnya gini, Pak. Fatakhalat al-qatratu minal muskir. Maka karena kata-kata sesuatu yang memabukkan itu ditafsiri dengan sesuatu yang layak memabukkan, maka hukum najis itu, hukum haram itu juga berlaku untuk satu tetes dari minuman keras. Kadang kan orang ini, kak haram ini nggak mabuk wow, paham ya? Paham nggak? Cara narek ngombe minuman keras, sak tetes mabuk berapa? Nggak mabuk kan? Padahal nggak mabuk, nggak haram berarti. Yang haram kan yang memabukkan. Paham ora kamu mesti? Kowe iki diwuri gaya bahasa. Ben ra bodho-bodho. Kok kowe ketemu kancamu gak haram, sing haram kan lek memabukkan yo. Lek sak gelas lho aku gak mabuk. Berarti gak haram. Oh enggak. Kata-katanya sesuatu yang memabukkan itu ditafsiri dengan solihin lil iskar. Sesuatu yang memabukkan itu artinya adalah sesuatu yang layak untuk memabukkan. Enggak harus real memabukkan. Tapi layak memabukkan. Paham ora mesti, Mbak? Bisa memabukkan. Jadi secara zatiah itu memabukkan enggak? Memabukkan, Gus. Cuma titik malah gak memabukkan. Nah, berarti secara zatiah itu memabukkan. Maka meskipun satu tetes, satu gelas, satu botol, sama hukumnya. Najis dan itu haram. Ngono lho, Mbak. Umpama ana wong saking biasanya mendem, 2 botol lho gak mendem. Ngenteni 10 ket mendem, misalnya lho ya. 2 botol durung mendem, 2 botol belum mabuk. Berarti gak haram, Gus. Yang haram kan yang memabukkan. Oh enggak, tetap haram. Karena kata-kata memabukkan itu ay solihin lil iskar, yang bisa, yang layak untuk memabukkan. Maka meskipun kamu tidak mabuk meminum itu, secara dzatiyah itu bisa dan layak memabukkan, maka haram dan itu najis. Ngono lho. Iki dhuwure gaya bahasa. Kowe kan cara ketemu kancamu kan, Pak TNI ngono misalnya ya. Pak Serda aku mabuk ngene sak botol haram ta enggak Pak Serda? Haram. Wong iku memabukkan ngono. Pak Serda iki lho ya. Pak Angkatan lho, TNI lho. Angkatan Laut lho. Kan ngono. Pak Serda, iki saya minum 1 botol ini haram apa enggak? Haram. Miras itu memabukkan. Setiap yang memabukkan itu najis dan haram. Saya lo enggak mabuk kok. Minum 1 botol. Piye menjawab ini? Maka jawabnya adalah yang dimaksud dengan sesuatu memabukkan itu najis dan haram itu bukan harus real memabukkan. Tapi secara dzatiyah bisa dan layak memabukkan. Maka kamu mabuk atau tidak mabuk sama saja. Misalnya Faruk ya. Faruk ngombe bir ini. Set. Ini dudukno kewaliane Faruk tanane. Faruk iki bir melbu. Jero kok laut, Pak. Entak 10 botol gak mabuk. Maron Faruk dawu. Iku mau bir gak melbu nang wetengmu, melbu nang ngene laut, makane gak mabuk. Ngono ya. Tetap haram, gak bisa. Wong saya gak mabuk kok, Gus. Kan haram itu kalau sesuatu yang memabukkan. Ini kan saya nggak memabukkan. Oh, tidak bisa. Tetap haram. Karena haram itu secara dzatiyah. Tidak harus real. Ngono lho, Pak. Paham ya? Ma'iin. Sesuatu yang memabukkan itu dihukumi najis bila mana benda cair. Sesuatu yang memabukkan itu dihukumi najis bila mana benda cair. Bismillah. Khamrin, seperti khamr, minuman keras. Khamr itu
wa ya al-muttakhadhah minal inab. Kamu kalau istilah dalam kitab disebut kata-kata khomer, khomer itu adalah minuman keras, minuman yang memabukkan, yang terbuat dari perasan anggur, itu khomer. Tapi ada yang bahannya bukan dari anggur, Gus. Lah itu namanya nabidh, wa nabidzin wa al-muttakhadhu min ghairi. Kalau bahannya itu tidak dari anggur tapi memabukkan, minuman tidak dari anggur tapi memabukkan, itu namanya nabidh. Istilahnya nabidh, sama-sama haram karena sama-sama memabukkan. Beda bahan saja, beda komposisi. Yes. Karena yang dihukumi najis dari barang yang memabukkan itu adalah bila barangnya cair, maka wa kharaja bil ma'e, mengecualikan kalau tidak cair. Barang itu meskipun memabukkan, kalau tidak cair, hukumnya tidak najis. Saya nggak ngomong boleh dikonsumsi loh ya. Tidak haram, salah. Ini bahas najis, babi. Mengecualikan yang cair, mengecualikan yang tidak cair. Karena yang dihukumi najis itu adalah barang yang memabukkan yang cair, mengecualikan barang yang memabukkan tapi nggak cair. Itu hukumnya tidak najis, tapi tetap haram. Contoh, nahwul banji. Seperti al-banji. Banji itu kecubung. Ngerti kecubung? Ngerti kecubung? Aku raru. Lagi? Ini kan benda cair ya, tapi haram. Wah ini aku aja. Gak, kecubung. Kecubung aku raro rupanya kecubung pirat. Pokok al-banji bahasa Arab. Al-banju. Al-banju itu kecubung. Kecubung itu bukan benda cair, tapi memabukkan. Itu hukumnya haram, tapi bukan benda najis. Yes? Wal hashish ataupun dedaunan. Dedaunan yang biasanya ditanam di pulau ujung sana. Nah, kalau nggak di ujung sana ya di pegunungan sana. Kalau nggak di pulau sana ya di pegunungan sana. Pokoknya itu al-hashish, dedaunan yang memabukkan karena itu bukan benda cair, itu nggak najis, itu suci. Tapi tetap haram dikonsumsi karena memabukkan. Paham ya? Yes. Watadhuru. Oh, malah ganjar jare ngawur ngomong. Apa ngomong kira? Watadhuru khamrun takhallalat binafsiha min ghairi musahabati ainin ajnabiyah laha wa illam tu'athir fit takhlili. Es kahasatin wa yatba'uha fit tahara ad-dun wa in tasharraba minha aw ghalat fihi wartafa'at bisababil ghalayani thumma nazala. Khamr, minuman barang cair yang memabukkan itu kan dihukumi najis. Bisa menjadi suci bila unsur memabukkannya itu hilang. Bisa menjadi suci bila unsur memabukkannya hilang. Dalam kurung berubah menjadi cuka. Dalam kurung berubah menjadi cuka dengan sendirinya. Es. Itu para nulis. Khamr bisa menjadi suci bila mana unsur memabukkannya hilang, dalam kurung berubah menjadi cuka dengan sendirinya. Es. Ai min ghairi musahabati ainin ajnabiyalah. Khamr itu kan unsurnya memabukkan, sehingga haram karena tolak ukurnya memabukkan. Maka bila mana unsur memabukkannya ini sudah hilang, bukan wongi krono kuat akhirnya gak mabuk, bukan, paham saya? Tapi memang secara zat dia sudah tidak memabukkan. Dalam kurung berubah menjadi cuka. Maka kalau begitu, hukum khamr yang awal mulanya najis itu menjadi suci. Yes. Tapi itu tadi kalau memang perubahan khamr menjadi cuka itu dengan sendirinya, tanpa ada sesuatu yang dimasukkan. Aku raru. Mungkin khamriku, mungkin minuman memabukkan itu kalau dimasuki satu zat, satu barang, ragi. Oh, aku raru blas. Kira-kira dikai apa, Mbah? Fermentasi. Oh, fermentasi. Iki kok ruru arek iki. Arek ekonomi iki. Arek ekonomi kok ruru lagi hebat iki, sithik iki. Misalkan ada miras ya. Minuman memabukkan, dikasih apa? Difermentasi. Saudara ini. Misalnya dikai ragi. Dikasih ragi, akhirnya terjadi fermentasi,
berubah jadi cuka. Ini suci nggak Gus? Tetap najis kalau. Karena perubahannya khomer menjadi cuka itu tidak dengan sendirinya, tapi ada faktor lain. Karena sesuatu yang dimasukkan. Paham ya? Ya, paham ya? Meskipun toh sesuatu yang dimasukkan itu mungkin tidak akan merubah menjadi cuka, tapi ada sesuatu yang dimasukkan. Kahasotin, seperti batu. Misalnya, iki khomer, minuman keras, dileboni watu, cus. Jadi cuka. Wah, jadi cuka teman. Padahal kan nggak mungkin toh Pak. Batu itu bisa berperan untuk menjadikan khomer itu menjadi cuka. Kan nggak mungkin. Berarti ini berubah dengan sendirinya kan, toh? Maka tetap hukumnya tetap najis. Karena apa? Karena ada batu. Mana loh? Apa maksud saya ya? Jadi harus benar-benar ini tetap khomer murni, tidak ada sesuatu yang dimasukkan untuk kemudian ini berubah menjadi cuka. Meskipun sesuatu itu mungkin tidak akan berpengaruh kepada perubahan khomer menjadi cuka. Paham mesti? Paham berapa? Nep, paham berapa? Wes. Lek koyo ragimo kan jelas akan menjadikan fermentasi berubah menjadi cuka. Mesti yo gak merubah. Bon watu wis. Berubah sing kayak watu iki mau faruk. Ya. Faruk ponari mau. Jadi berubah jadi cuka tetap Pak, tidak bisa. Tetap najis. Karena perubahannya khomer menjadi cuka itu akan menjadi suci dari najis, najis jadi suci itu bila tidak ada apa-apa yang dimasukkan. Murni binafsiha dengan sendirinya. Wayat ba'uha fit toharoh ad-dun. Sekarang pertanyaannya Pak, ini kalau misalkan botol miras, ya, botol miras, ini di dalamnya minuman keras, minuman memabukkan. Lama kelamaan tanpa dikasih apa-apa, minuman keras ini berubah menjadi cuka. Otomatis minuman keras itu menjadi suci karena sudah jadi cuka. Pertanyaannya sekarang, meskipun minuman kerasnya jadi suci, botolnya kan tadi kena miras. Paham berapa? Ini cara botol diwadahi oyo, ya. Kencing kamu dimasukkan botol. Ini meskipun botolnya ini kamu tuangkan, kencingnya tumpah, botolnya najis enggak? Kena najis. Kena najis. Kan ya? Sekarang pertanyaannya, ini khomer di dalam botol, enggak kemana-mana. Kalau khomer najis, kena botol, botolnya kena najis. Khomer itu tiba-tiba berubah jadi cuka. Suci lah khomer itu, karena jadi cuka. Pertanyaannya, meskipun khomernya jadi cuka suci, botolnya kan najis. Karena kena khomer tadi. Kalau botolnya najis, kena cuka, cukanya jadi najis. Paham ya? Paham alurim. Maka dari itu, syariat ketika memberikan hukum sucinya khomer yang berubah jadi cuka, itu tidak hanya khomernya yang dihukumi suci, tapi dunnya, wadahnya juga dihukumi suci. Mergolek khomernya dihukumi suci, wadah gak dihukumi suci. Pak Pok. Ngerti Pak Pok ya? Podo wae. Ujung-ujungnya sama. Khomernya suci, wadahnya podo karo mau. Kena cukae jadi najis. Maka di sini dikatakan wayat ba'uha fit toharo ad-dun. Wadahnya khomer yang sudah berubah jadi cuka yang dihukumi suci, wadahnya pun dihukumi suci. Paham? Wa in tasyarraba minha. Meskipun toh mungkin wadahnya itu sudah menyerap dari khomer itu. Kalau beling kan nggak menyerap, Pak. Paham? Tapi wadahnya kayak model kendi. Gus, mohon maaf Gus. Ini yang berubah jadi cuka kan yang airnya ini. Nah, yang ini. Nah, ini wadahnya kendi ya Gus. Nyerap. Hah? Nang kendi ini nyerap. Ini yang jadi cuka suci. Wadahnya suci. Serepane piye? Paham barang mesti gue. Serepane piye? Wa in tasyarraba minha. Ternyata wadahnya khomer yang sudah berubah jadi cuka itu dihukumi suci sama dengan cukanya meskipun wadah itu sudah menyerap dari khomernya. Au ghalat fihi wartafa'at bisa babil ghalayani tsumma nazalat. Atau mungkin khomernya itu sudah mendidih di dalam wadah itu kemudian sampai naik. Kok ngerti barang umep barang umep itu masih banyune sakmene. Kule pas umep paham? Membusa sampai tutup gini. Habis itu turun lagi. Ini busa yang di sini tadi kan kemana perginya? Di wadah ini. Gimana Gus? Tetap wadah khomer yang sudah berubah jadi cuka
itu dihukumi suci sama dengan khomernya yang sudah dihukumi suci karena jadi cuka. Meskipun sudah terserap ataupun mendidih kemudian turun sama saja. Amma idzar tafa'at bila ghalayanin bal bi fi'li fa'ilin fala tadhur wa in humira al murtafi'u qabla jafafihi aw ba'dahu bi khamrin ukhra 'ala al aujah. Tapi bila mana naiknya khomer itu bukan karena unsur mendidih, tapi karena perilaku daripada seseorang, maka maka khomer itu tidak bisa menjadi suci. Mau kan praktiknya digodok, Pak ya. Munggah, mendidih. Ini meskipun naik gini, kemudian turun, tetap dihukumi suci. Tapi lek munggah itu mau dingenek nih, kayak sendok yo. Paham ya? Paham ora? Maka itu nanti tidak bisa dihukumi suci. Fala tadhuru, maka tidak bisa dihukumi suci wadahnya. Kalau wadahnya nggak bisa dihukumi suci, otomatis khomernya pun ya sudah berubah jadi juga otomatis terkena paham? Baru ya Allah, ya Rabbi ya Karim. Wa in humira di maure. Wa in humiral murtafi'u qabla jafafihi aw ba'dahu bi khamrin ukhra 'ala al-aujah. Meskipun toh khomer yang kadarnya segini tadi diciprat-cipratkan ke atas ini, kemudian sudah ditambahkan kembali khomer yang lain, yang sehingga mungkin yang atasnya basah-basah ini sudah terisi dengan khomer yang lain. Tetap saja ketika berubah jadi cuka tidak bisa dihukumi suci karena wadahnya tidak bisa jadi suci menurut pendapat yang aujah, seperti halnya kama jazama bi syekhuna. Walladzi atamadahu syekhuna al-muhaqqiq Abdurrahman bin Ziyad annaha tadhuru in humiral murtafi'u qabla al-jafafi la ba'dahu. Tapi menurut gurunya Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, yaitu Syekh Ibnu Ziyad, mengatakan bahwa kalau sudah ditambahkan khomer yang baru, sehingga naikannya khomer yang tadi itu sudah terisi dengan khomer yang baru, itu bisa menjadi suci. Yang penting qoblal jafaf. Yang penting ditambahkan khomernya itu sebelum naikannya itu mengering. Tapi kalau sudah mengering tidak bisa suci. Bisa jadi nggak penting ya. Kayak apa ya? Tapi kayak wong alim penting. Boleh orang wong takon iso nggih hukum. Thumma qal law subba khamrun fi ina'in thumma ukhrijat minhu wa subba fihi khamrun ukhra ba'da jafafil ina' wa qabla ghaslihi lam tadhur wa in takhallalat ba'da naqliha minhu fi ina'in akhar. Ini ada khamr. Tengok nih, terakhir ini. Katanya Ibnu Ziyad. Ini ada khamr. Khamrnya full. Ya. Setelah itu khamr ini dituangkan ke wadah lain. Sampai habis. Ini kan wadahnya masih basah ya. Bukan ada khamrnya, tapi masih ada sisa basah dari khamr yang tadi. Diisi lagi dengan khamr lain, khamr B. Ya. Khamr B. Dimasukkan sampai full. Khamr B yang masuk dalam wadah ini dalam waktu berubah jadi cuka. Pertanyaannya, apakah khamr yang ada dalam wadah ini yang sudah berubah jadi cuka dihukumi suci? Apakah dihukumi suci? Najis. Kenapa kok najis, Gus? Karena ketika khamr B ini dimasukkan dalam wadah ini masih dalam kondisi basah. Basahnya khamr A. Di mana yang berubah jadi suci itu khamr B-nya, wadahnya tetap najis. Paham orang Mas Mbah? Alurnya itu wadah ini ikut khamrnya. Lah ini kan wadahnya khamr A. Basahnya khamr A. Maka selama khamr A itu masih najis, belum jadi cuka, maka meskipun khamr yang ada dalam wadah A ini sudah berubah jadi cuka, ya kan khamrnya yang jadi cuka, wadahnya kan tetap najis. Maka khamr B tetap menjadi najis. Paham? Wah, itu murid dari wong alim. Jadi nggak penting, muridnya ini nggak penting, gaya apa ya? Tapi ini realistis fikih, pemahaman fikih, paham ya? Murid dari wong alim iki. Jadi ora penting-penting amat cara Faruk. Gaya apa belajar ngono jadi Faruk? Ya Allah. Pun intaha wis tutup apa qaulu Syekhina Ibnu Ziyad. Pun lanjut besok ila akhiri wallahu a'lam bissawab.
Besok pembahasannya wad dalilu ala kaunil khamri khallan. Kita tahu dari mana Gus kalau khamr itu jadi cuka? Berarti kan diombe didilat ya. Hah? Apa piye? Apa cara untuk kita mengidentifikasi bahwa khamr ini sudah berubah jadi cuka? Sehingga yang awal mulanya najis dihukumi suci. Caranya gimana? Itu besok. Yes. Alhamdulillahirabbil alamin. Tabghi hatta yang belum follow biar tidak ketinggalan kalau live ngaji. Yang sudah follow absen. Yang sudah follow absen. Yang belum follow biar gak ketinggalan live ngajinya. Ngajinya setiap sore jam 4. Teman-teman yang belum pesen kerudung, kalau mau pesen kerudung cepetan. Tinggal hari ini sama besok. Yes, PO-nya tinggal sekian hari. Jadi kalau mau pesen segera pesen. Singosari, Ngawi. Terus nak nginum jamu tapi diparingi anggur cap ortu. Apa kuwi ra roblas aku. Bau ya gitu mesti. Pasuruan kota, Kudus kota, Purwodadi, Gus kula mboten dapat notif kalau jenengan live. Ikut masuk ke saluran Bu biar tahu kalau live. Kalau live jelas masuk ke saluran. Matur nuwun sangat ilmunipun sami-sami Malang Sawu Jajar Gus panjenengan sehat-sehat amin. Oli Bungah Gresik Pandaan Wonogiri Tegal Banyumas Porong Diin Ngaos siap. Oli Kalimantan Barat Oli Jepara sampun Gus siap. Oh sudah pesan siap. Kudus hadir izin mandep Gus matur suwun sami-sami. Mas yo ora cewek yo tuku gawe dulure yo oleh, tuku gawe make yo oleh, tuku gawe sapa yo oleh apa. Pendi. Nanti kobrare nanti. Jam berapa kobrarnya? Oh iya. Nyaman. Tangerang, Gunung Pring, Kudus. Alkanor Hati Kedamaian. Hadir Gus siap. Oli Madura, Magelang, Jember. Bagus motif kerudungnya ditunggu Gus siap. Sios ngisi teng Kudus. Mboten kados e, Kudus ra cetak. Kudus Padang hadir Jonegoro, Nganjuk, Kintun, Cirebon, Ludoyo, Kudus Kota, Pacitan, Hol Ploso hadir, nggih hadir kula Satri Ploso, Purworejo, Kediri, Taroan, Jayapura, Oli Batang, tapi incing-incing buruan dilarisi dagangane Gus Eja. Mboten wonten saluran WA napa? Mboten enten kalau saluran WA Bu. Entene saluran TikTok Kebumen. Caranya masuk saluran pripun? Waduh Bu Citra. Matur suwun Gus mugi sehat selalu amin. Pekalongan Om Bang hadir. Denpasar, Meranggen Demak. Doa terbaiknya dirantos Gus amin. Ketinggalan. Suharwati hadir. Alhamdulillah. Pun saya pamit dulu nggih. Sudah azan. Terima kasih banyak semuanya. Mungkin sehat selalu, dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, istiqomah ngajinya. Yang dibeli cah Gus ben maghriban. Masih ra dibeli aku bangga maghriban. Kan gini mau nyambi tok. Cuman nyambi itu ya mumpung free menawarkan dagangan, setelah itu ya tinggal sholat tetap. Ngoten. Pun saya pamit dulu. Yang mau pesan kerudung langsung chat saya atau WA di TikTok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.